Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari kelompok 9 yang akan menerangkan hadis Tirmidzi nomor 3001 dalam mata kuliah Badzul Kutub dan dengan pengawasan atau dosen pengampu Bapak Muhammad Bahauddin SHUM MPD. Langsung saja pembahasan untuk hadisnya bisa dibaca sendiri karena banyak untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kepada urutan sanad, yaitu ada Umar bin Al-Khattab, Muslim bin Yasar Al-Juhani, Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, Zaid bin Abu Unaisah, Malik bin Anas, Ma'an, Ishaq bin Musa bin Abdullah. Dari urut-urutan sanad tersebut kita lanjut ke dalam biografinya. Yang pertama yaitu ada Umar bin Al-Khattab. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail, kalangan sahabat, kunyah Abu Hafs, di negeri sesama hidup Madinah, dan wafat pada 23. Yang kedua yaitu Muslim bin Yasar. Nama lengkap beliau yaitu Muslim bin Yasar Al-Juhani, kalangan tabi'in, kalangan biasa. Untuk kauniyah, negeri sesama hidup, dan wafat tidak disebutkan. Untuk komentar para ulama, Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqah, Al-Ajli Thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Makbul, dan Al-Dhahabi Thiqah. Dan selanjutnya Abdul Hamid bin Abdurrahman. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, kalangan tabi'in, kalangan biasa, kunyah Abu Umar, negeri sama hidup, Kufah. Dan komentar para ulama, Abu Bakar Al-Khatib Ma'mun. Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani Thiqah. Dan selanjutnya itu Zaid bin Unaisah. Nama lengkap yaitu Zaid bin Abi Unaisah, kalangan tabi'in dan kauniyah Abu Usamah, negeri sesama hidup Jazirah, dan wafat pada 125. Komentar para ulama, An-Nasai laisa bihi ba'as, Yahya bin Ma'in Thiqah, Muhammad bin Sa'ad Thiqah, Abu Dawud As-Sajastani Thiqah, Al-Ajli Thiqah, dan Ibnu Hibban menthikohkannya. Selanjutnya Malik bin Anas. Nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr, kalangan tabi'in, kalangan tua, kunyah Abu Abdullah, negeri sama hidup Madinah, dan wafat pada 179. Dan komentar ulama, Yahya bin Ma'an Thiqah, Muhammad bin Sa'ad Thiqah Ma'mun. Selanjutnya yaitu Ma'an. Nama lengkap Ma'an bin Isa bin Yahya bin Dinar, kalangan tabi'in, kalangan tua, kunyah Abu Yahya, negeri sama hidup Madinah, dan wafat pada 198. Dan komentar para ulama, Ibnu Sa'ad Thiqah Ma'mun, Yahya bin Ma'in Thiqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqah, Ibnu Hajar Asqalani Thiqah, Sabat Al-Dhahabi Imam. Selanjutnya Ishaq bin Musa bin Abdullah. Nama lengkap Ishaq bin Musa bin Abdullah, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua, kunyah Abu Musa, negeri sesama hidup Madinah, dan wafat 244 Hijriah. Komentar ulama, An-Nasai Thiqah, Al-Hatabi Thiqah, Ibnu Hibban disebutkan dalam Al-Thiqah, Ibnu Hajar Asqalani Thiqah Mutkin, dan Al-Dhahabi Hujjah. Selanjutnya langsung dalam pembahasan kritik editis. Dan pertama, kajian linguistik. Pada lafal haula ilil jannati wa bi amali ahlil jannah ya'maluna, dan lafal khalaqtu haula ilin nari wa bi amali ahlin nari ya'maluna. Ada kajian muqabalah, dan di mana muqabalah tersebut adalah cabang dari ilmu balaghah badi, di mana ilmu badi adalah pengetahuan tentang seni sastra yang ditujukan untuk mengetahui seluk-beluk sastra, sehingga memudahkan seseorang dalam meletakkan kata sesuai tempatnya, sehingga kata-kata tadi tersusun dengan indah. Ketika didengar ya sedap, dan ketika kita mengucapkan ya mudah dan pasti mudah dipahami. Sedangkan muqabalah adalah dua lafaz atau lebih dalam satu kalimat, kemudian diikuti oleh dua lafaz atau lebih yang berlawanan. Dalam lafaz tersebut kita bisa lihat adanya dua makna. Yang pertama, pada khalaqtuha ula ilil jannah dikontradisikan dengan
khalaqtuha ulailinnar, dan kemudian wa ya'malu ahlil jannati ya'maluna, dan dikontradiksikan dengan wa ya'malu ahlin nari ya'maluna. Selanjutnya, kritik editis, kajian tematis komprehensif. Di dalamnya ada beberapa hadis yang sama, ada di hadis Tirmidzi nomor 3001. Yang pertama yaitu hadis Tirmidzi nomor 3000, hadis Tirmidzi nomor 3002, dan hadis Tirmidzi nomor 3003. Untuk hadis penguatnya ada Musnad Ahmad hadis nomor 2157, Muwatta Malik hadis nomor 1395, dan Musnad Ahmad hadis nomor 294. Selanjutnya, analisis generalisasi. Sabda Rasulullah, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya atau sulbinya. Ada dua pendapat ulama dalam memahami hadis ini. Yang pertama, sebagian ulama memahami hadis di atas secara tekstual. Kata mengusap mempunyai makna yang layak bagi Allah, yaitu yang terkandung dalam istilah kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Atau Allah memerintahkan malaikat yang berdiri tugas mengurus arwah Bani Adam agar mengusap punggung Bani Adam dan mengeluarkan dari jiwa-jiwa keturunannya. Demikianlah yang dikemukakan Abu As-Saud ketika menafsirkan wahyu Allah pada surat Al-A'raf ayat 172. Dan yang kedua, yaitu pemahaman hadis di atas bahwa penggambaran proses penciptaan manusia dalam keadaan fitrah yang dipersiapkan agar dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah pada alam raya dan jiwa mereka sendiri sehingga dapat membawa mereka kepada tauhid dan Islam. Kemudian Abu As-Saud rahimahullah menyatakan bahwa Allah menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Dari potensi dasar manusia yang fitrah digambarkan dengan perjanjian antara Allah dan arwah manusia sebagai dalam ayat yang artinya, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Hal demikian ini agar menyentuh logika manusia dan agar mereka mendapat inspirasi dari fenomena alam raya dan dari mereka sendiri. Selanjutnya, krisis parsis. Berdasarkan penafsiran Abu As-Saud di atas dapat dipahami bahwa sabda Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah mengusap punggung Adam atas sulbinya dan dia menurunkan keturunan Adam dari punggungnya atas sulbinya adalah bahwa Allah telah menerapkan sebagian Adam masuk surga. Oleh karena itu Allah memberinya taufik untuk beramal yang menjadikan sebab terwujudnya masuk surga. Allah juga menetapkan sebagian anak Adam masuk neraka, maka mereka akan berbuat suatu amal menjadi sebab masuknya mereka ke neraka, sehingga ia pun masuk neraka. Dan di sini tidak ada paksaan sama sekali kepada mereka, baik masuk surga atau neraka. Semua manusia bebas memilih amal perbuatannya sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka barang siapa ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa ia ingin kafir biarlah ia kafir. Jadi tidak ada paksaan untuk beragama. Ini terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 209. Untuk kesimpulan, Abu Isa berkata, hadis ini hasan. Muslim bin Yasar tidak mendengar dari Umar. Sebagian dari mereka menyebutkan seseorang yang tidak diketahui dalam sanad ini antara Muslim bin Yasar dan Umar. Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, dalam keadaan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri bahwa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah memfitrahkan mereka dan mentabiatkan dalam keadaan seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 9. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, bisa dimaafkan karena
hanya manusia biasa yang tak luput dari lupa dan juga salah. Untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.